Di video pertama seri ini, kita sudah membongkar fakta bahwa otak kita punya dua sistem berpikir. Sistem satu yang cepat dan intuitif, dan sistem dua yang lambat dan analitis. Kita juga sudah tahu kalau kita cenderung menggunakan sistem satu karena lebih efisien. Tapi itu juga yang membuat kita sering salah. Kenapa sering salah? Karena di dalam sistem satu ini ada semacam virus atau bug yang membuat kita terjebak dalam pola pikir irasional. Nah, di video ini gue akan membongkar 10 jebakan pikiran atau yang dalam ilmu psikologi disebut bias kognitif. Ini adalah kelemahan fatal dari sistem satu yang sering bikin kita membuat keputusan yang gak masuk akal. Siapkah lo tahu kenapa selama ini lo sering terjebak dalam jebakan mental yang sama? Di sini, gue akan coba kemas lagi dengan cara yang sederhana dan bisa lo pahami. Ini adalah video kedua dari seri kita. Jadi kalau lo belum nonton video pertama, gue sangat sarankan lo nonton dulu biar insight yang lo dapat itu utuh. Gue udah simpan video ini di pojok kanan video. Dan buat lo yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus dapat ilmu pengembangan diri dan mindset yang bisa bikin lo level up dan jadi bahan sharing kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi, apa sih yang gue sebut jebakan pikiran tadi? Dalam ilmu psikologi itu disebut bias kognitif. Untuk secara definisinya, bias kognitif adalah pola pikir atau kecenderungan mental yang menyebabkan kita membuat kesimpulan tidak logis atau irasional. Gampangnya gini, ini adalah jalan pintas yang diambil otak kita untuk memproses informasi dengan cepat. Tapi kadang jalan pintas ini malah membawa kita ke kesimpulan yang salah. Bayangkan kayak lo pakai kacamata dengan lensa yang terdistorsi. Apapun yang lo lihat, bentuknya akan sedikit miring atau warnanya berbeda dari aslinya. Bias kognitif itu seperti lensa di dalam pikiran kita. Dia membuat kita melihat realitas tidak apa adanya, melainkan sesuai dengan kecenderungan otak kita. Bias ini ada di otak semua orang, dari orang paling pintar sampai paling biasa. Ini bukan tanda kebodohan pribadi. Yang membedakan orang yang berpikir cerdas adalah kemampuannya untuk menyadari bias ini dan berusaha memperbaikinya. Kita tidak bisa menghilangkannya, tapi kita bisa belajar untuk mengendalikannya. Nah, sekarang kita coba bedah secara bertahap mulai dari 5 jebakan pikiran yang paling sering kita temui sehari-hari. Yang pertama ada confirmation bias atau bias konfirmasi. Kita cenderung hanya mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang sudah kita miliki. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, hipotesis itu adalah pernyataan sementara atau dugaan yang dibuat berdasarkan observasi dan pengetahuan awal. Nah, contohnya, lo yakin suatu produk itu jelek. Begitu lo cari di internet, lo cuma akan fokus pada review-review negatif dan mengabaikan ribuan review positif. Atau lo sudah yakin temen lo itu jahat. Jadi setiap dia senyum, lo akan anggap itu semua senyumnya palsu. Ini yang bikin kita sulit berubah pikiran, bahkan saat dihadapkan pada bukti yang berlawanan. Yang kedua ada anchoring bias atau bias jangkar. Kita terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima saat membuat keputusan. Informasi pertama ini menjadi jangkar yang menarik semua pertimbangan kita. Contohnya, lo lihat harga tas di mall dari 3 juta jadi 1.500.000. Pikiran lo langsung, wow, diskon 50%, murah banget. Padahal, harga aslinya di tempat lain mungkin cuma 1 juta. Angka pertama 3 juta tadi sudah menjadi jangkar yang menipu pikiran lo. Ini juga berlaku dalam negosiasi gaji. Angka pertama yang diucapkan seringkali menjadi patokan. Yang ketiga ada availability heuristic atau heuristik ketersediaan.
kita menganggap suatu kejadian lebih sering terjadi hanya karena mudah diingat atau sering diberitakan. Contohnya, berita tentang kecelakaan pesawat sering masuk TV. Karena itu sering lo dengar, lo menganggap naik pesawat lebih berbahaya daripada naik motor. Padahal secara statistik naik motor jauh lebih berbahaya. Atau lo dengar cerita satu orang temen yang kena tipu investasi. Lo langsung menganggap semua investasi itu berbahaya. Yang keempat ada sunk cost fallacy. Definisinya, kita melanjutkan tindakan yang sudah terbukti gagal karena kita merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak uang, waktu, tenaga di dalamnya. Contoh, lo udah nonton film 30 menit dan filmnya jelek banget, tapi lo mikir, sayang banget udah bayar tiketnya, lanjutin aja deh. Akhirnya lo membuang waktu 90 menit sisanya. Atau lo tetap di pekerjaan yang lo benci, cuma karena lo sudah kerja di sana 5 tahun. Yang kelima ada framing effect atau efek pembingkaian. Definisinya itu kayak keputusan kita dipengaruhi oleh bagaimana suatu informasi disajikan. Contoh, dikasih 2 pilihan. Pilihan A, produk ini sukses menyembuhkan 90% pasien. Dan pilihan B, produk ini gagal menyembuhkan 10% pasien. Padahal intinya sama, lo pasti cenderung memilih pilihan A karena framingnya positif dan memicu rasa aman. Sekarang kita lanjut ke 5 jebakan lain yang juga tak kalah penting untuk lo sadari. Dan sebagai catatan, di sini pun gue masih banyak belajar mengatasinya. Jadi jangan sungkan untuk diskusi di kolom komentar. Yang keenam itu ada halo effect atau efek halo. Definisinya adalah kesan positif kita terhadap seseorang atau sesuatu di satu aspek dan mempengaruhi pandangan kita terhadap aspek lainnya. Contoh, lo lihat seseorang punya paras yang sangat tampan atau cantik, pikiran lo otomatis menganggap dia juga pintar, baik hati, dan jujur. Padahal belum tentu, ini juga berlaku kebalikannya. Kesan pertama yang buruk membuat kita mengabaikan semua hal baik darinya. Yang ketujuh ada loss aversion atau penghindaran kerugian. Definisinya, kita lebih takut kehilangan sesuatu daripada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama. Contohnya, lo akan lebih sakit hati kalau kehilangan uang 100.000 daripada lo senang saat menemukan uang 100.000. Rasa takut ini bikin kita sering ragu mengambil resiko atau mencoba hal baru. Padahal mungkin aja hal baru itu rewardnya bisa jauh lebih besar. Terus yang ke-8 ada Dunning-Kruger effect. Definisinya, orang yang kurang kompeten dalam suatu bidang cenderung terlalu percaya diri karena mereka tidak punya pengetahuan untuk menyadari betapa kurangnya mereka. Contohnya kayak gini, lo baru baca satu artikel tentang saham, dan lo langsung merasa bisa jadi trader handal. Ini juga berlaku saat lo baru belajar satu skill baru. Lo langsung merasa sudah menguasainya. Yang ke-9 ada bandwagon effect atau efek ikut-ikutan. Definisinya, kita cenderung melakukan atau percaya pada sesuatu hanya karena banyak orang lain yang melakukannya. Contohnya kayak gini, semua orang invest di koin X. Gue juga harus ikutan biar nggak ketinggalan. Padahal lo nggak tahu fundamentalnya, atau lo setuju dengan pendapat A hanya karena mayoritas teman lo juga setuju. Ini bikin kita sulit punya pendirian sendiri. Nah, yang terakhir ada the curse of knowledge atau kutukan pengetahuan. Definisinya, saat lo sudah tahu sesuatu, lo sulit membayangkan bagaimana rasanya tidak tahu hal tersebut. Nah, contohnya itu kayak gini. Saat lo mencoba menjelaskan konsep yang rumit ke orang lain. Misal,
ayah lo baru mau belajar pakai gadget. Lo sering gak sabar karena lo merasa itu gampang banget. Padahal itu karena lo sudah tahu dan terbiasa. Ini yang bikin kita sulit jadi guru yang baik. Nah, jadi teman-teman, jebakan pikiran ini ada di mana-mana dan mempengaruhi setiap keputusan kita. Tapi, dengan menyadarinya, kita sudah satu langkah lebih maju dari kebanyakan orang. Jadi ingat, bias kognitif adalah kelemahan sistem 1. Mereka membuat kita mengambil jalan pintas mental. Menyadari bias itu adalah langkah pertama untuk berpikir lebih baik. Nah, di video berikutnya kita akan masuk ke bagian paling penting dari seri ini, yaitu cara berpikir kritis dan analitis yang bisa bikin keputusan tepat. Gue akan kasih lo tools dan kerangka kerja praktis yang bisa langsung lo pakai untuk berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang logis. Nah, kalau lo suka video ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel gue juga, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Jadi, sampai ketemu di part 3.